Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Muhammad Adi Derajat. Di video kali ini kita akan membahas mengenai teori kritik sastra psikologi. Nah, kita mulaikan saja. Jadi untuk teori kritik psikologi ini adalah teori ini itu sifatnya interdisipliner. Maksudnya adalah karena dia ada dua disiplin ilmu yang digabung jadi satu, yakni psikologi dan sastra. Namun psikologi dan sastra ini merupakan disiplin ilmu yang berbeda ya. Jadi untuk psikologi ini lebih kepada kajian yang membahas mengenai aktivitas mental manusia. Jadi lebih kepada fisik manusianya. Nah, kemudian untuk teori psikologi sastra ini, teori kritik psikologi ini yang mencetuskan itu adalah Sigmund Freud. Nah, jadi beliau mengembangkan teori psikoanalisis, kemudian diadopsi dan diterapkan di dalam studi sastra untuk menganalisis karakter, motif, dan juga tema di dalam karya sastra. Namun ada pendapat lain yang juga mengatakan bahwa teori psikologi ini dirintis oleh kritikus barat yang bernama E.A. Richards. Ya. Kemudian di Indonesia sendiri untuk psikologi sastra itu masuk pertama kali dikenalkan oleh M.S. Hutahulung, kemudian Boen S. Omar Jati, dan Made Mukada. Ya, jadi 3 orang ini ya yang memperkenalkan teori kritik psikologi di Indonesia. Nah, kemudian ada beberapa asumsi dasar terkait dengan kajian psikologi sastra. Yang pertama itu adalah karya sastra itu produk dari keadaan kejiwaan secara subkonshino atau secara pemikiran secara setengah sadar gitu. Kemudian setelah dapat bentuk yang jadinya, yang jelasnya dituangkan ke dalam bentuk secara konshino atau secara sadar dalam bentuk penciptaan karyanya. Nah, kemudian yang kedua itu ada mutu karya sastra itu ditentukan mutu karya sastra yang bermutu. Karya sastra yang bermutu itu ditentukan oleh proses penciptaan dari tingkat pertama yakni alam bawah sadar ke tingkat kedua secara sadar. Kemudian yang ketiga, selain dari adanya bentuk penciptaan puisi sendiri, itu penciptaan karya sastra perlu diperhatikan beberapa hal, yakni terkait dengan aspek makna, pemikiran, dan juga falsafah yang terlihat di dalam karya sastra. Nah, kemudian yang keempat itu ada karya yang bermutu. Karya yang bermutu itu adalah karya yang mampu menyajikan simbol-simbol, wawasan, kemudian perlambangan yang sifatnya itu universal, yang mempunyai kaitan dengan mitologi, kepercayaan, tradisi, moral, budaya, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, karya yang bermutu itu juga adalah karya sastra yang mampu menggambarkan kekalutan dan kekacauan batin pada manusia, yang mana pada hakikatnya kehidupan manusia itu yang mana karena hakikat dari kehidupan manusia adalah memperjuangkan perjuangan dalam menghadapi kekalutan batinnya sendiri. Kemudian yang terakhir ada kebebasan individu penulis yang dihargai dan kebebasan mencipta dan mendapatkan tempat yang istimewa. Nah, kemudian lanjutnya ada lingkup kajian dari psikologi. Nah, lingkup kajian psikologi ini
ditopang oleh 3 pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan tekstual, yang kedua ada pendekatan reseptif, pragmatik, dan yang terakhir itu ada pendekatan ekspresif. Kemudian di dalam psikologi teknik, di dalam teori kritik psikologi ini memiliki beberapa teknik kajian. Nah, yang pertama berdasarkan atas analisis karakter itu bisa dilakukan dengan psikoanalisis, teori kepribadian, dan perkembangan karakter. Kemudian yang berdasarkan analisis motif itu ada 2, yakni motif psikologis dan simbolisme, dan yang terakhir itu ada berdasarkan analisis gaya bahasa, yakni bahasa figuratif dan nada dan suasana. Kemudian di dalam psikologi sastra ini juga memiliki beberapa metode penelitian yang bisa kita lakukan, yakni yang pertama metode kualitatif, yang kedua ada metode kuantitatif, yang ketiga itu ada metode analisis isi, dan yang terakhir itu ada metode formal. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai teori kritik psikologi. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semua, dan untuk lebih memahami lagi tentang psikologi sastra, teman-teman bisa mendapatkan materi dari buku-buku dan juga jurnal-jurnal yang telah dibuat oleh pendahulu-pendahulu sastrawan-sastrawan Indonesia. Ya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.